Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita berdoa. Hanya Engkaulah pengharapan kami ya Aba. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir ya Bapa. Urapi umat-Mu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang masih setia akan Engkau hari-hari ini. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Bapa kami yang senantiasa menyertai segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena
Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan saksikan, kebesaran Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya dicintakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Ketika kami menghadapi berbagai macam masalah ya Tuhan, kami percaya Tuhan janji-Mu tidak pernah terlambat, seperti fajar di pagi hari yang senantiasa menyinari setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Oh, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menghidupku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan warga kerajaan surga, jemaat GBI Gadsun yang dahulu beribadah di Hotel Grand Suri BSD Tangerang Selatan. Saudara, mari kita menyimak apa yang dikatakan Tuhan masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita masih dalam ibadah online, saudara. Jadi biarlah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, memuji mengagungkan Dia dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, dan merenungkan membaca firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita masuk ke dalam seri Kerajaan Allah yang ke-37 dengan judulnya Bertumbuh di dalam Kasih Karunia. Ini sebenarnya bagian kedua, tetapi saya tidak sempat membagikan kepada jemaat GBI Gadsun untuk bagian kesatunya. Tapi saudara bisa lihat nanti di YouTube di seri Kerajaan Allah yang ke-36, Bertumbuh di dalam Kasih Karunia bagian pertama. Ini adalah Bertumbuh di dalam Kasih Karunia bagian kedua. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat anugerah limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami hari-hari ini untuk kami dapat bertahan terus di dalam masa pandemi ini Tuhan. Biar kami terus bisa melaluinya sampai pada akhirnya. Dan kalau kami saat ini mengalami banyak sekali tekanan, intimidasi atau kesulitan, kesukaran, biar semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kasih karunia Engkau itu begitu besar kepada kami. Tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Engkau curahkan kepada kami berlimpah-limpah-limpah. Bahkan sampai malam hari ini kami menerima kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang telah Engkau curahkan dari pagi. Yang baru kepada kami yang berlimpah-limpah-limpah kami terima sampai dengan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan, untuk hari Minggu yang cerah ini di mana kami dapat beribadah. Dan kami mau menerima kasih karunia Engkau sampai malam nanti. Terima kasih Bapak. Biar Engkau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Urapi mereka semuanya, supaya kami dapat mengerti apa maksud Engkau di dalam hidup kami. Dan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat memandang Engkau seperti apa Engkau adanya, yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya hari-hari ini. Mari saudara kita lihat, bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya mengharapkan saudara dan saya pertumbuhan rohani kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani di dalam percaya kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, dibimbing terus oleh Roh Kudus yang telah Bapa berikan kepada saudara dan saya sampai dengan saat ini, untuk kita dapat mengerti bagaimana kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada kita berlimpah-limpah-limpah. Tuhan sediakan bagi kita sehingga kita akan kuat di dalam segala hal, sehingga kita akan merasakan hanya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus yang dianugerahkan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Saudara, itu adalah Injil Kerajaan Allah. Saudara, penting sekali. Kenapa saya mau berseri mengenai Injil Kerajaan Allah ini? Karena ini sangat penting di dalam hidup kita. Injil Kerajaan Allah sangat penting. Yang pertama, Injil keselamatan, saudara dan saya sudah menerimanya. Tetapi yang lebih penting lagi, Injil Kerajaan Allah ini. Supaya apa? Injil Kerajaan Allah ini kabar baik mengenai Kerajaan Allah, supaya kita bisa kembali kepada Kerajaan Allah nanti. Ya, mau bagaimana Kerajaan Allahnya seperti apa? Tetapi nomor satu, kita akan kembali kepada Kerajaan Allah. Saudara mau? Saya sangat mau sekali. Sehingga kita menjadi warga kerajaan surga. Sejak saat ini, sejak masa yang lalu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sudah dicap menjadi warga kerajaan Allah.
warga kerajaan surga. Ini sangat penting, saudara. Nah, di dalam pertumbuhan ini saya banyak belajar bahwa kita harus bertumbuh untuk mengerti kasih karunia, kasih setia Tuhan yang dianugerahkan, yang diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, saudara. Jadi di bagian kedua ini saya ingin menyampaikan, jika kita benar-benar bertumbuh rohani kita, maka hidup kita, hidup kerohanian kita akan bertumbuh sampai menyerupai dengan Yesus. Itu saudara pertumbuhannya. Sehingga pada saat kita bertumbuh menyerupai seperti Yesus, sudah tidak akan ragu-ragu lagi. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bertumbuh, tetapi bertumbuhnya di dalam kasih karunia Dia yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita bertumbuh di dalam kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita akan mengetahui sampai semana pertumbuhan rohani kita. Karena pada saat kita mendekati kesempurnaan pertumbuhan rohani kita, maka pada saat itulah kalau saudara dan saya terpilih oleh Bapa, maka pada saat itulah saudara dan saya akan kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara, kita jadi mengetahui ya, sehingga kita mengetahui, tetapi kebalikannya saudara, kebalikannya. Kalau kita bertumbuh tidak di dalam kasih karunia, maka sebagian hidup kita merupakan cerminan daripada bagaimana cara kita memandang Tuhan, melihat Tuhan kita. Jadi kalau kita bertumbuhnya tidak di dalam kasih karunia, tetapi di luar kasih karunia, maka kita akan melihat Tuhan kita itu. Yang satu, pertama pemarah, garang, sadis, beringas Tuhan itu. Darah tinggian, pemberang, wah marah-marah aja Tuhan itu. Begitu kita salah sedikit, kita merasa, aduh Tuhan pasti marah, Tuhan pasti menghukum kita kayak preman, hukum aja. Kita tuh memandang Tuhan itu seperti itu atau bukan? Yang kedua, suka mengutuk. Kita memandang Tuhan suka mengutuk, nggak dikutuk aja. Kamu berbuat dosa, aku kutuk. Kutuk. Terus kita memandang Tuhan, aduh, mana Tuhan, janji Tuhan akan memberkati aku. Tapi sampai saat ini tidak ada berkat itu, belum ada berkat. Wah, Tuhan itu pelit. Gitu, kalau kita banyak orang yang memandang Tuhan hari-hari ini seperti begini. Selalu memandangi itu. Tidak mau ngeberkatin Tuhan itu. Ya. Tidak mau. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima, selalu ingin menguji. Jadi ujian, pencobaan terus. Saudara, kita aja sekolah, ujian itu setahun sekali atau 3 tahun sekali. SMP, ujian negara 3 tahun sekali. Dulu waktu saya sekolah. SMA juga gitu. SD malahan 6 tahun. Baru ada ujian negara. Ini kalau enggak, ujian. Banyak orang yang berkata, biarin, ini ujian. Tapi sampai kapan Tuhan? Saudara, kalau kita diuji terus kita nggak tahu pertumbuhan kita sampai di mana. Tidak tahu rohani kita sampai di mana. Maka kalau kita memandang Tuhan seperti itu, maka hidup kita itu seperti budak. Dan Tuhan seperti tuan yang mempunyai temperamental, tukang marah, garang, sadis, pemarah, pemberang. Dan kalau kita memandang Tuhan seperti itu, tidak akan pernah tahu apakah kita sudah cukup baik atau belum di dalam hidup kita. Karena selalu kita didakwa terus.
dakwa terus, berdosa kamu berdosa, salah kamu, salah kamu, salah kamu. Orang dunia dulu waktu saya masih belum bertobat sungguh-sungguh, saya mengajar anak-anak saya seperti begitu keras. Tetapi pada waktu saya sudah bertobat, saya sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Betul-betul saya mengerti mengenai firman. Maka saya mau mengajar anak saya dengan penuh kasih karunia dan kasih setia. Begitu pula Bapak kita kepada saudara dan saya. Atau dengan kata lain, pada waktu kita ada di dalam kasih karunia, maka kita akan bersama-sama dengan Bapa. Engkau itu bertumbuh, engkau itu sudah semakin baik. Aku semakin menyenangi engkau. Engkau itu sudah bisa mengalahkan si iblis, melawan dia, sehingga dia lari dari hadapanmu. Walaupun engkau dicobai oleh dia. Saudara, tambah hari, tambah seperti itu. Kita akan lihat, seperti apa sih kasih karunia itu. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Saudara akan agak sedikit banyak ayat-ayat yang akan kita baca. Roma 8 ayat 32 kita baca terlebih dahulu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia yang tidak pernah menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu? Berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat kesehatan. Dia sudah memberikan, tidak menyayangkan anaknya sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Masa iya sih dia tidak mengaruniakan kepada saudara kelimpahan, kekayaan atau apapun juga yang tidak akan membawa saudara kepada jurang maut, yang tidak akan membawa kepada saudara sombong, tinggi hati dan yang lain-lainnya. Dia tidak akan menyayangkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, supaya pada waktu kita diberkatin, kita merasakan bahwa kita diberkatin oleh dia, bahwa dia memberikan dari tangan dia kepada tangan kita, sehingga pada waktu kita diberkatin, kita merasakan bahwa itu semua hanya karena anugerah, kasih karunia, kasih setia dia kepada kita. Segala sesuatu, dia katakan dalam ayat Roma 8:32 ini, segala sesuatu dia tidak akan menyayangkan, karena dia juga sudah tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk diserahkannya bagi saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini beriman terus. Yang sedang menunggu-nunggu dalam masa penantian, saya pun ada di dalam masa penantian. Tunggu terus, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Seperti Abraham menunggu terus janji Tuhan selama 100 tahun. Seperti Daud sudah diurapi, menunggu terus janji Tuhan. Sampai dia dipenjara, sampai dia difitnah, sampai dia dijual sebagai budak, sampai dia segala macam dilupakan oleh temannya di dalam penjara dan segala macam. Tetapi pada akhirnya janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tetapi yang lebih sulit lagi, saudara, yang lebih sulit lagi dan yang lebih takut lagi, saya itu diberi hikmat oleh Tuhan. Bagaimana Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dari apapun juga kalau dia tetap menyembah Allahnya. Daniel di dalam masa penantian dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana itu pergumulannya, ketakutannya, kecemasannya. Saya sekali-sekali juga suka merasakan begitu. Di dalam masa penantian saya cemas, takut gitu. Aduh, bener enggak ya janji Tuhan di depan aku itu? Tetapi aku ini akan melewati padang gersang terlebih dahulu. Aku akan melewati badai ombak dalam perahuku yang akan begitu besar. Tetapi apakah aku akan mencapai pantai yang berikutnya?
Apakah aku akan bisa melewati padang yang gersang ini kepada kebun yang bertumbuh dengan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dapat mengenyangkan kita? Apakah bisa seperti itu atau tidak? Tetapi Daniel betul-betul punya iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan berkata, Tuhan, dengar, walaupun aku tidak ditolong di dalam api peleburan ini yang 7 kali dinyalakan untuk aku dimasukin ke dalamnya, walaupun aku tidak ditolong, tetapi aku tetap akan menyembah Engkau. Bayangin, saudara, kalau kita punya iman seperti itu hari-hari ini, kita pasti akan ditolong Tuhan. Pasti kita akan sampai kepada pantai berikutnya di dalam kapal kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita. Pasti kita akan mendapat melewati padang gurun yang gersang, dan kita akan sampai kepada hutan yang lebat dengan kita dapat berteduh di dalamnya, karena Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Saudara, Dia tidak akan menyayangkan. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana kasih karunia Allah dicurahkan kepada saudara dan saya, supaya kita bisa mengerti, supaya kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun juga kita selalu mengucapkan, kita selalu berkata, terima kasih Tuhan, aku berterima kasih, aku bersyukur kepadamu. Ada firman-Nya, aku berterima kasih, aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau selalu baru Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Saudara, kita dapat berkata-kata seperti itu. Sekarang setiap pagi, setiap malam, saya dalam doa saya katakan kasih karunia Allah itu, supaya saya bertumbuh di dalam kasih karunia, bukan bertumbuh di dalam tekanan, bukan bertumbuh di dalam ujian terus ujian, pencobaan terus yang diizinkan oleh Tuhan kepada kita. Tidak bertumbuh seperti si Ayub, terus ada di dalam kesengsaraan. Tidak bertumbuh terus Ayub itu di dalam rohaninya, dengan belingnya dia menggosok badannya supaya tidak gatal, supaya tidak ada luka-luka. Tidak. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Yohanes 4 ayat 10. Kita lihat Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang Samaria di sumur Abraham. Ya, waktu Tuhan Yesus akan melewati Samaria dan murid-muridnya sedang mencari makanan, Tuhan Yesus berteduh di dekat sumur Abraham. Datang orang Samaria, perempuan orang Samaria, dan mereka berkata-kata dan meminta air, dan saling meminta air, dan saya memberikan. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jikalau kita tahu bahwa karunia Allah begitu besar ya kepada kita, maka kita akan setiap pagi membaca firman. Amin. Membaca renungan, mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, mendengarkan janji Tuhan di dalam hidup kita. Ini adalah karunia air hidup. Jikalau saudara tahu bahwa saudara sedang menghadap Allah yang begitu baiknya atas kasih karunia, kasih setianya kepada saudara dan saya, maka saudara akan meminta dan saya akan meminta air hidup, karunia air hidup kepada Dia. Saudara, pada waktu pagi sebelum kita membaca firman, baca renungan, kita selalu katakan, Bapa, berikanlah karunia air hidup kepadaku. Amin. Berikutnya,
Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Yang pertama, karunia air hidup. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini karunia Roh Kudus, ini karunia Roh Kudus dahsyat sekali. Saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harus menerima karunia Roh Kudus. Amin. Kalau di dalam firman Tuhan berkata, karunia Roh Kudus itu kita terima dengan tanda-tanda awal, yaitu berbahasa roh. Saudara harus menerima karunia Roh Kudus. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak dikaruniakan dengan full dimasukkan, ditaruh di dalam roh saudara dan roh saya. Tetapi dia hanya hinggap sewaktu-waktu jika diperlukan. Bahkan kepada raja pun begitu. Dan hinggapnya kebanyakannya kepada para nabi. Untuk menyampaikan perkataan Tuhan Allah kepada orang-orang umat pilihannya dia. Umat pilihannya dia. Saudara, sekarang karunia Roh Kudus dicurahkan begitu dahsyat kepada kita. Ada ayatnya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada segala macam roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi selain Tuhan Yesus menanggung dosa saudara dan saya, menanggung sakit penyakit saudara dan saya di atas kayu salib, mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, dan dia mengkoneksikan kembali kita dengan surga. Dia naik ke surga dan dia berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu mengkoneksikan kembali kerajaan surga dengan kehidupan saudara dan saya. Mengkoneksikan kembali, menghubungkan kembali. Tetapi di luar daripada itu, juga Tuhan Yesus mempraktikkan bahwa nanti pada saatnya kita akan dirubah yang sudah mati dan percaya kepada Yesus Kristus, diubah mempunyai tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus mempunyai tubuh kemuliaan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Dia bisa menembus ruangan. Dia bisa ada di sini, ada di sana. Selalu ada di mana-mana. Bisa ada di mana-mana. Karena dia mempunyai tubuh kemuliaan. Mengkoneksikan kembali dengan surga. Setelah itu, Tuhan Yesus berdoa syafaat sampai sekarang ada di kanan Allah Bapa. Berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Tetapi sebelumnya, dia mengaruniakan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dicurahkan berlimpah-limpah kepada saudara dan saya. Sampai saat ini dia mau mencurahkan berlimpah-limpah. Bagaimana kita bisa menerimanya atau tidak, saudara? Nah, karunia air hidup itu firman itu yang tadi saya katakan yang pertama, kasih karunia air hidup, yaitu kasih karunia firman Allah. Harus kita gali bersama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karunia, makanya karunia air hidup. Air itu ada di dalam. Harus digali, harus dibor, digali sampai kedalaman. Sampai kedalaman. Nanti dia berbual-bual. Nanti dia akan menemukan mata air yang berbual-bual. Saudara, kita harus gali. Makanya dia mengaruniakan air hidup. Tetapi dia juga mengaruniakan kepada saudara dan saya adalah Roh Kudus. Yang ketiga, Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara dan saya mendapatkan anugerah kasih karunia penyembuhan dan pembebasan daripada dia. Sehingga saudara dan saya bisa meminta kepada dia kesembuhan untuk orang-orang sakit dan pembebasan untuk mereka yang terikat oleh karena dosa, oleh karena kesalahan, oleh karena iblis yang mengikat dengan sakit penyakit atau dengan kesengsaraan, dengan kesulitan, dengan kesusahan. Anugerah kasih karunia untuk penyembuhan dan pembebasan.
Mari saudara, kita menerimanya dengan cuma-cuma. Dan kita mendoakan orang-orang juga. Dengan cuma-cuma kita berikan kepada mereka. Supaya mereka menerima kesembuhan. Dan mereka menerima pembebasan. Saudara, yang keempat. Satu lagi atau dua lagi. Saya bagikan untuk saudara. Dan kalau tidak saya bisa selesai, saya akan teruskan lagi nanti dengan kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia bagian ketiga. Ini sangat penting. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saudara dengar ya. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara, pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara dan saya sedang menerima kelimpahan kasih karunia. Makanya bersyukur. Kalau saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, itu adalah kelimpahan kasih karunia yang tiada taranya, yang Dia anugerahkan, yang Dia berikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Dan Dia menganugerahkan kebenaran. Kita sebenarnya tidak bisa dijadikan benar. Nggak bisa kita dijadikan benar karena kita udah nggak benar. Banyak ketidakbenaran yang kita kerjakan, yang kita hidupi. Tetapi Dia memberikan anugerah kebenaran kepada saudara dan saya. Ditanggungnya semua kesalahan kita di atas kayu salib. Saudara, ini benar-benar kasih karunia yang tiada taranya. Akan hidup, kita akan hidup, dan kita tidak mati walaupun kita berdosa, karena upah dosa adalah tadinya mati. Tetapi oleh karena kasih karunia Dia yang seharusnya hidup jadi mati di atas kayu salib. Kita yang seharusnya mati karena dosa, kita akan hidup dan berkuasa. Saudara, ini penting. Saya bisa tahu apa, saya bisa nyampe apa tidak karunia kerajaan, tapi rasanya nggak bisa sampai kepada karunia kerajaan. Saudara, begini, pada waktu Tuhan menciptakan perluasan daripada kerajaan surga, yaitu bumi ini, dan menciptakan Adam, Tuhan memberi kuasa kepada Adam dalam Kejadian 1 ayat 26-28 bahwa Dia akan menguasai seluruh bumi ini. Nah, pada waktu Dia sudah menguasai seluruh bumi, Dia ditipu oleh iblis sehingga kuasanya diambil alih oleh iblis pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu mereka memberikan kuasa itu kepada iblis, maka iblis yang menguasainya sampai dengan saat ini dunia ini. Makanya iblis berkata kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, kalau kamu mau menerjunkan aku, akan memberikan seluruh kemewahan dunia ini kepada engkau. Dicobai Tuhan Yesus karena iblis yang menguasainya. Tetapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, maka kuasa itu telah diambil alih kembali oleh Yesus. Dan kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kembali berkuasa itu, sehingga mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka mereka berkuasa kembali di dalam perluasan kerajaan Allah ini oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Saudara, renungkan kasih karunia, kasih setia Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Saudara, nanti saya akan teruskan dengan kasih anugerah, kasih karunia, keselamatan oleh iman, dan yang lain-lain. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan kasih karunia Dia yang telah Dia anugerahkan kepada saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman kami dalam masa penantian ini, karena kami mengetahui bahwa anugerah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami adalah untuk kami dapat hidup dan di dalam kebenaran dan di dalam kuasa untuk menguasai semua bumi ini
dengan segala isinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Meteraikan dalam loh hati kami firman-Mu Tuhan, supaya iman kami terus tambah lama tambah kuat, berakar karena firman Engkau yang mengairi hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita berdoa syafaat untuk negara kita Indonesia. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, biar Engkau Tuhan, tangan Engkau yang terulur kepada Indonesia untuk memulihkan Indonesia. Biar matamu tertuju kepada Indonesia, sehingga Engkau mengasihi Indonesia dengan semua anugerah berkat kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Limpahkan Indonesia dengan anugerah kasih karunia Engkau Tuhan yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sehingga banyak orang yang akan mengenal Engkau. Kuatkan dalam masa pandemi ini dan lewatkan masa pandemi ini Tuhan. Berkati semua para menteri yang ada di dalam gugus depan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, para menteri kabinet, juga TNI, Polri, ABRI, Tuhan semua yang menjaga keamanan negeri kami Indonesia. Juga semua legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tuhan berkati semua. Presiden, Wakil Presiden Jokowi, dan semuanya Tuhan yang ada di dalam pemerintahan pada saat ini. Berkati sehingga mereka menjadi takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang telah Engkau anugerahkan untuk negeri kami Indonesia. Saatnya saudara terima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah online ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya enak dan manis dengan Allah Roh Kudus akan engkau terima mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.